Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film berlatar di kota Chartres, Prancis. Ada seorang anak yang bernama Daniel. Ayahnya Daniel membangun sebuah rumah yang menghadap langsung ke katedral. Tapi sekarang pemandangan itu terhalang oleh iklan perusahaan Bruel. Ayahnya Daniel sendiri sekarang sudah meninggal dunia ya. Tapi Daniel dekat dengan sahabat ayahnya yang bekerja di sebuah restoran mewah. Dia memanggilnya dengan sebutan paman. Bruil suka datang ke restoran itu. Dia membawa serta ibu dan anaknya. Suatu ketika tas ibunya Bruil tertinggal. Daniel mengejar untuk mengembalikannya. Dia diberi komisi yang besar, tapi segera ditukar oleh Bruil dengan uang koin. Dan ini adalah Patrick, putra Bruil satu-satunya. Patrick dan Daniel bersekolah di tempat yang sama. Daniel sejak kecil berteman dengan Scania, orang yang berambut pirang dan berbadan besar. Setelah dewasa, mereka berdua menjalankan bisnis pengiriman barang. Mereka berjanji tidak akan pernah mau bekerja di perusahaan Bruel. Tapi sayangnya, perekonomian saat itu sedang tidak baik, sehingga usaha Daniel dan Scania bangkrut. Jadi mau tidak mau ya, Daniel dan Scania melamar pekerjaan di perusahaan Bruel. Untuk masuk ke sana, mereka harus menyogok Kowalski. Dia sangat serakah orangnya. Merci. Perusahaan Bruel merupakan distribusi global terbesar di Paris. Mereka mendistribusikan parfum merek terkenal yang dipacking dalam bentuk dus. Daniel sendiri memegang parfum merek Colin Brown. Semua dicatat secara manual ya, sedangkan Scania bekerja sebagai supir. Pada suatu hari, Bruel terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Otomatis perusahaannya diserahkan kepada Patrick, putra sematawayangnya. Daniel kembali ke rumah dan melihat parfum bermerek yang dikelolanya banyak dijual di online. Sedangkan perusahaan Bruel sendiri tidak pernah memasarkannya secara online. Jadi dari situlah Daniel memikirkan cara untuk mencurinya. Daniel berbicara kepada Scania atas rencananya. Daniel bilang dia bisa menjual seharga 50 euro per botol. Scene kemudian beralih ke Patrick yang sedang berbelasungkawa atas ayahnya. Koleganya berasal dari produsen parfum terkenal. Tapi saat itu ada Naugo Ralis, seorang penjual parfum KW secara online yang juga datang ke sana. Aksi pertama Daniel dimulai. Dia memperhatikan keadaan sekeliling. Daniel membawa kardus bekas yang dilipat. Dalamnya ada beberapa botol parfum yang dia selipkan. Dia berhasil membuat Kowalski menyuruhnya membuang bekas kardus itu. Semua itu sesuai dengan rencana Daniel. Scania sendiri sudah menunggu di ruangan lain. Hal itu berlangsung setiap harinya. Daniel dan Scania berhasil mendapatkan 100.000 euro dalam waktu 6 bulan. Daniel membeli jam tangan Rolex. Dia datang ke sebuah klub malam. Saat memesan minuman, Daniel bertemu dengan seorang wanita yang memakai gaun merah. Dia mentraktirnya minuman dan berbicara panjang lebar soal bisnisnya di bidang parfum. Daniel bilang dia mempunyai usaha online yang sukses atas penjualan parfum merek terkenal. Tapi ternyata wanita itu tidak tertarik ya. Keesokannya Daniel kembali beraktivitas. Kowalski melihat jam tangan Rolex yang dipakai Daniel. Dia lantas mengambilnya. Dia bilang sebagai DP perpanjangan kontrak bekerja di sana. Suatu ketika 2 orang polisi datang ke rumah Daniel. Mereka mulai merazia orang-orang yang menjual parfum KW secara online. Punya Daniel sebenarnya asli ya, tapi tidak mungkin dia bilang parfum itu hasil curian. Jadi polisi meminta Daniel untuk menghentikan jualan parfum, kalau tidak Daniel akan dipenjara. Daniel kembali menemui Scania. Mereka menjadi pusing karena masih ada 200 botol parfum yang belum terjual. Tanpa disengaja Daniel melihat wanita yang ditemuinya di klub malam pada waktu itu. Daniel langsung datang dan masuk ke ruangannya. Daniel menjelaskan jika celotehannya pada malam itu tidaklah benar, dia hanya berbual saja. Tapi Daniel tetap merayu si wanita yang bernama Virginie untuk mengajaknya kencan. Scene beralih ke pasar saat Daniel mengantar ibunya. Saat itu di pasar Daniel melihat ada seseorang yang menjual ponsel bermerek Apple dengan harga yang murah. Barangnya ori. Jadi dia mengikuti di mana orang itu mengambil barangnya. Daniel menghampiri mobilnya ya. Daniel bilang dia tidak bermaksud jahat, dia hanya ingin menawarkan kerjasama untuk menjual parfum merek Colin Brown. Kedua orang itu menjadi tertarik ya. Akhirnya Daniel sudah menemukan jalan keluarnya. Daniel kembali bekerja, namun pada saat itu aksinya ketahuan oleh Kowalski.
mereka tidak bisa mengelak lagi. Kowalski tahu jika Daniel sudah mengambil banyak parfum, jadi dia meminta bagiannya. Pada malam harinya, Daniel dan Scania datang ke rumah Kowalski. Mereka menyerang Kowalski dan membuat tulang kakinya patah. Daniel juga mengancam dan mengambil kembali jam tangan Rolex miliknya. Tanpa Kowalski, pencurian Daniel semakin banyak sampai Daniel bisa membawa ibunya pindah ke apartemen yang mewah. Kembali ke kantor Bruil, saat itu Patrick sedang mengadakan rapat. Patrick menyetujui pendapat karyawannya yang lain dibandingkan pendapat Virginie. Padahal Patrick telah berjanji kepada Virginie akan menjadikannya manajer umum. Keputusan yang dibuat adalah perusahaan Bruil akan memakai alat otomatis untuk pengecekan barang meskipun resiko kesalahannya 1,1%. Malam harinya, istri Patrick membujuk Patrick untuk menjual perusahaan Bruil kepada Nougorolis. Istrinya bilang dia tahu sebenarnya Patrick tidak ada minat di perusahaan parfum milik ayahnya. Jadi dia menyarankan menjual perusahaan itu. Keesokannya, Daniel kaget ya, gudangnya sudah dipenuhi dengan alat-alat otomatis. Daniel akan dipindah tugaskan. Dia akan menggantikan posisi Kowalski yang sedang sakit. Kerjaan Daniel adalah duduk saja di depan komputer. Saat dia meminta izin untuk membuang dus-dus bekas, tidak diperbolehkan. Singkat cerita, Virginie yang kesal dengan Patrick menerima ajakan makan malam Daniel. Virginie bercerita tentang yang terjadi di perusahaan. Dia sempat memaki Patrick, jadi Daniel membawanya untuk berbicara di luar. Daniel bilang, apakah Virginie ingin membalas dendam? Katanya iya. Virginie memberitahu Daniel jika alat yang ada di gudang itu hanya memindai jumlah kardus saja, tidak dengan isinya. Kata Virginie, jika Daniel mengambil botol tidak lebih dari 1,1% dari stok yang ada, itu tidak akan jadi masalah. Dengan kata lain, mereka bisa mencuri 50.000 botol parfum Colin Brown senilai 2,5 juta euro. Rencana pun segera dimulai. Semua foto karyawan Bruil dicetak. Mereka memilih orang-orang yang bisa diajak bekerja sama. Totalnya adalah 10 orang. Tugas Daniel adalah membuat surat jalan. Dibuat secara duplikat. Jika ketahuan, dia tinggal bilang salah cetak. Setelah itu diserahkan kepada kepala gudang. Kemudian kepala gudang menyerahkan ke bagian penyedia barang. Selanjutnya tahap pengepakan barang. Disinilah parfum-parfum itu mulai dipisahkan. Dan yang terakhir adalah 2 orang bagian pengawas. Dua-duanya telah direkrut oleh Daniel. Jadi tidak akan ada masalah. Supir yang akan membawanya pun tentu saja Scania. Rencana pencurian itu berjalan baik ya. Begitu juga hubungan Daniel dan Virginie yang semakin mesra. Daniel menyewa sebuah tempat untuk menyimpan ratusan dus parfum yang telah dicurinya. Tempat itu sekaligus digunakan untuk berkumpul bersama orang-orang yang direkrut oleh Daniel. Setiap Jumat malam, komisi dibagikan kepada 10 orang itu. Parfum Daniel tidak lagi dijual secara online, melainkan langsung ke tangan konsumen, dijual di pasar-pasar lokal ataupun luar kota. Bisnisnya Daniel semakin berkembang, jadi Daniel memutuskan untuk mencari satu gudang lagi yang lebih besar. Dia bertemu dengan sepupunya Scania, menyewa lumbung padi miliknya yang merupakan seorang peternak tapi berpakaian tentara. Setelah itu Daniel membeli sebuah truk baru yang besar. Sementara itu Patrick telah menandatangani kontrak dengan Nougorolis. Dia mengikuti saran dari istrinya. Suatu malam saat Patrick sedang lembur di kantor, dia menemukan kebocoran di gudangnya. Kebocoran itu membasahi kardus-kardus kosong yang telah dicuri isinya. Dengan kata lain, Patrick tahu jika ada karyawannya yang menyabotasenya. Namun Patrick tidak bisa melapor polisi ya, karena kalau Nougorolis tahu, dia takut perjanjiannya akan dibatalkan. Nougorolis sendiri ternyata punya niat jahat. Pertama, dia berselingkuh dengan istrinya Patrick. Yang kedua, dia menyewa seseorang untuk mencari tahu siapa yang mencuri stok parfum di Bruil. Jika dia tahu, maka dia bisa meminta Patrick untuk menjual perusahaannya dengan separuh harga. Orang yang disewa Nougorolis bernama Nevi. Singkat cerita, Nevi berhasil bekerja di Bruil. Kebetulan saat itu salah seorang rekrutan Daniel tidak masuk bekerja. Jadi dia membujuk Nevi untuk ikut dalam bisnisnya.
Di lain sisi, Patrick bercerita kepada Virginie jika ada seseorang yang mencuri dari perusahaannya. Dia meminta Virginie untuk mencari tahu siapa pelakunya karena Virginie yang mengurus sumber daya manusia. Virginie langsung menemui Daniel ya. Dia meminta Daniel untuk berhenti, tapi kata Daniel belum cukup. Selain mencari uang, ini merupakan kesempatan Daniel untuk membalas dendam kepada perusahaan Breuil. Virginie akhirnya pergi meninggalkan Daniel. Nevi yang sudah lama mengikuti Daniel dan kawan-kawannya menemui Nougarolis. Dia meminta bayarannya dinaikkan karena resikonya tinggi, tapi Nougarolis menolaknya sehingga perjanjian di antara mereka berdua dibatalkan. Jadi diam-diam Nevi bergerak sendiri. Dia terus mengikuti kemana Daniel pergi. Nevi kemudian menghubungi Patrick. Dia bilang bisa memberikan nama pelaku yang mencuri perusahaannya dengan komisi 50.000 euro. Nevi juga mengirimkan video perselingkuhan istrinya dengan Nougarolis. Suatu malam Daniel mendapat sebuah telepon ya. Dia langsung menemui rekan-rekannya. Kata Daniel mereka harus melakukan aksi terakhir karena Breuil sudah mulai curiga. Kali ini target mereka adalah 2 buah truk yang isinya masing-masing 40.000 dus parfum merek terkenal. Mereka akan melakukan pencurian sekaligus perampokan di pom bensin. Satu truk itu mengisi bahan bakar. Jika berhasil, mereka mendapatkan 2,5 juta euro yang akan dibagi rata. Nevi memberitahu rencana Daniel ini kepada Patrick. Hari H pun dimulai. Salah satu supir adalah rekan dari Daniel sendiri, sedangkan yang satunya lagi bukan. Rekan Daniel yang lainnya menunggu di kantor, sedangkan Daniel membawa beberapa orang bersamanya untuk merampok truk tersebut dengan memakai topeng, termasuk Nevi ya. Akhirnya rencana Daniel pun berhasil. 2 truk dibawa oleh Daniel dan Scania. Tanpa diketahui, Nevi sendiri berada di belakang truk itu. Daniel dan Scania menuju lumbung padi. Mereka membawa 80.000 dus. Nevi berhasil memotret gudang itu. Dia ingin mengirimkan buktinya kepada Patrick. Tapi malangnya aksi Nevi malah ketahuan oleh Daniel. Ponsel Nevi terjatuh, tapi orangnya sudah kabur. Hari berganti, Patrick dan Nougarolis bertemu kembali untuk melakukan akad serah terima perusahaan. Nougarolis sangat yakin ya jika dia bisa membeli perusahaan Breuil dengan separuh harga karena stok barang tidak sesuai. Namun auditor mengatakan jika itu semua sesuai dengan perjanjian. Jadi malam pada saat Daniel menerima telepon, itu adalah telepon dari Patrick. Mereka berdua bertemu di katedral. Kata yang diucapkan Daniel pertama kali adalah, "Apakah kau mengingatku, Patrick? Aku adalah teman sekolahmu." Patrick bilang dia mengingatnya. Patrick lantas mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh Daniel. Dia menyebutkan jika Nevi adalah mata-mata di antara mereka. Setelah berdebat begitu lama, mereka berdua menemukan solusi. Daniel bilang dia tetap akan merampok 2 truk itu. Barangnya tetap akan menjadi miliknya. Tapi sebagai gantinya, Patrick akan menerima uang asuransi atas 80.000 dus yang hilang. Daniel juga akan bertanggung jawab atas semua stok yang hilang di gudang. Caranya adalah mengganti isi parfum itu dengan air. Orang auditor tidak akan peduli apa isi di dalam parfum. Yang mereka pedulikan hanyalah jumlahnya saja. Sedangkan yang akan dirugikan nantinya adalah Nougarolis dan istrinya Patrick. Sayang Nevi tidak bernasib baik ya. Dia ditembak oleh peternak yang disangka hewan buruan. Adegan yang terakhir adalah di atas makam ayahnya Patrick. Patrick bilang dia akan membuka bisnis baru di luar negeri, sedangkan Daniel akan menjadi pengusaha parfum di kotanya. Sebelum berpisah, Patrick bilang ide perampokan dan asuransi itu adalah ide dari Virginie. Akhirnya Patrick dan Virginie kembali bersatu. Papan iklan Breuil juga telah digeser sehingga Daniel dan keluarganya bisa melihat lagi pemandangan katedral dari rumahnya. Demikianlah Sobat Movie ceritanya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.